wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Koji TV dalam acara kuliah temu pakar. Kali ini masih dalam buku Sarwono. Kita akan mengulas dari buku Sarwono yang warnanya biru ya, berarti sampul biru dengan bab infertilitas. Nah, nanti akan dipresentasikan oleh Dr. Muda Pertiwi Kezia. Oke, sudah siap Mbak Dr. Muda Pertiwi? Nah, silakan, jika sudah siap silakan presentasinya. Selamat sore Dr. Aji, selamat sore teman-teman. Sebelumnya terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam bedah buku ilmu kandungan Sarwono yang berjudul Infertilitas. Jadi untuk pendahuluannya, infertilitas ini merupakan masalah dari pasangan suami istri yang telah menikah selama minimal 1 tahun melakukan hubungan senggama secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi tetapi belum memperoleh kehamilan. Di mana masalah terkait infertilitas ini bisa ditemukan pada perempuan maupun lelaki, tetapi untuk menggunakan pendekatannya ini dia itu menggunakan pendekatan organik, di mana pasti akan berbeda antara lelaki dan perempuan. Nah, terdapat juga faktor-faktor terkait dengan infertilitas itu bisa dari kelainan langsung ke organ atau bisa juga karena faktor lain seperti infeksi, hormonal, genetik, dan proses penuaan. Di mana faktor usia ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi atas keberhasilan pengobatan. Diketahui untuk perempuan yang berusia lebih dari sama dengan 35 tahun itu tidak harus menunggu selama 1 tahun untuk dapat datang ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dasar terkait masalah infertilitas. Minimal itu bisa datang ke dokter selama 6 bulan. Lalu infertilitas sendiri ini dibagi atas 2, yaitu infertilitas primer dan sekunder. Di mana untuk yang primer itu merupakan pasangan suami istri yang belum pernah mengalami kehamilan. Lalu infertilitas sekunder merupakan pasangan suami istri yang gagal memperoleh kehamilan setelah 1 tahun dari pasca persalinan atau pasca abortus tanpa menggunakan kontrasepsi apapun. Diketahui 84% perempuan itu akan mengalami kehamilan dalam kurun waktu 1 tahun pertama pernikahan bila melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi. Nah, diketahui banyak faktor penyebab infertilitas. Yang pertama itu ada faktor tuba dan faktor pelvik, seperti adanya sumbatan atau kerusakan tuba, biasanya akibat perlekatan atau akibat endometriosis. Dengan presentasinya itu 35%. Lalu terdapat adanya faktor laki-laki, biasanya dari jumlah motilitas ataupun morfologi dari sperma dengan presentasi 35%. Adanya disfungsi ovulasi, biasanya ovulasinya jarang atau tidak ada ovulasi dengan presentasi 15%, idiopatik 10%, dan lain-lain seperti adanya fibroid, polip, ataupun kelainan bentuk uterus sebanyak 5%. Penelitian yang dilakukan oleh Wang tahun 2003 terhadap 518 pasangan suami istri yang berusia 20-34 tahun, itu didapatkan 3 hasil. Yang pertama, 50% kehamilan terjadi di dalam 2 siklus haid pertama, lalu 90% kehamilan terjadi di dalam 6 siklus haid pertama, dan angka fekunditas per bulan berkisar 30-35%. Lalu faktor dari infertilitas ini juga bisa dibagi 2, ada yang non-organik dan organik. Untuk yang non-organik sendiri itu bisa usia, frekuensi senggama, dan pola hidup seperti alkohol, merokok, dan berat badan. Untuk yang organik sendiri itu dibagi ada masalah vagina, biasanya ada masalah dispareunia, vaginismus, vaginitis, lalu adanya masalah uterus seperti masalah di serviks, kavum uteri, dan korpus uteri, ada masalah ovarium, dan masalah peritoneum. Pertama yang non-organik, usia ini lebih tepat ke istri itu menentukan besarnya kesempatan dari pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. 94% perempuan subur usia 35 tahun atau 77% perempuan subur usia 38 tahun akan mengalami kehamilan dalam kurun waktu 3 tahun lamanya pernikahan. Nah, usia istri ini apabila dia mencapai 40 tahun itu kesempatan hamilnya akan berkurang sebesar 5% per bulan dan kejadian kegagalannya meningkat sebesar 34-52%. Diketahui juga adanya masalah ekonomi atau keinginan untuk meletakkan kehamilan sebagai prioritas kedua karena jabatan dalam pekerjaan juga sebagai alasan bagi perempuan untuk menunda kehamilan sampai berusia lebih dari 30 tahun. Usia rata-rata perempuan masa kini untuk melahirkan bayi pertama itu 3,5 tahun lebih tua dibandingkan usia perempuan pada 30 tahun yang lalu. Nah, hal ini bisa memberi pengaruh yang kuat terhadap penurunan kesempatan bagi perempuan masa kini untuk mengalami kehamilan. Lalu ada frekuensi senggama.
di mana angka kejadian kehamilan itu mencapai puncak ketika pasangan melakukan senggama dengan frekuensi 2-3 kali dalam seminggu. Nah, terdapat upaya penyesuaian saat melakukan hubungan suami istri itu bersamaan dengan ovulasi. Nah, tetapi hal ini tuh bisa meningkatkan stres bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga upaya penyesuaian ini tidak direkomendasikan lagi. Lalu untuk pola hidup sendiri itu dari alkohol terbukti untuk yang perempuan tidak ada bukti ilmiah terhadap antara hubungan dari alkohol dengan peningkatan risiko terjadinya infertilitas. Sebaliknya untuk yang penelitian yang dilakukan terhadap laki-laki itu terdapat hubungan antara minum alkohol jumlah banyak dengan penurunan kualitas sperma. Lalu untuk merokok itu penelitian menemukan bahwa merokok ini dapat menurunkan fertilitas perempuan dan laki-laki dan sangat dianjurkan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, penurunan fertilitas ini juga ditemukan pada perempuan perokok yang pasif. Lalu berat badan, diketahui perempuan dengan indeks massa tubuh yang lebih dari 29 itu terbukti mengalami keterlambatan hamil. Lalu disarankan untuk dapat menurunkan berat badan seperti olahraga teratur dan mengurangi asupan kalori di dalam makanan. Lalu masalah vagina, di mana masalah terhadap vagina ini memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan kejadian infertilitas. Yang pertama, dyspareunia itu merupakan masalah dengan tanda rasa tidak nyaman atau rasa nyeri saat melakukan senggama dan bisa dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Nah, terdapat faktor pada perempuan dan faktor pada laki-laki. Yang pertama, untuk faktor perempuan itu bisa adanya infeksi dan organik. Untuk infeksi sendiri bisa karena dari Candida vagina, Chlamydia trachomatis vagina, Trichomonas vagina, dan infeksi pada saluran kemih. Lalu untuk yang organik itu bisa ditemukan adanya vaginismus, nodul endometriosis di vagina, endometriosis pelvic, ataupun keganasan di vagina. Lalu untuk faktor laki-laki juga dibagi dua, ada yang infeksi dan organik, di mana untuk infeksi sendiri itu ada uretritis, prostitis, ataupun sistitis. Lalu kuman yang biasanya menyebabkan infeksi ini itu paling sering Neisseria gonorrhoeae. Lalu yang organik sendiri bisa ditemukan adanya prepusium yang sempit, luka parut di penis akibat adanya infeksi sebelumnya. Lalu yang kedua ada vaginismus. Vaginismus ini merupakan masalah pada perempuan yang ditandai dengan adanya rasa nyeri pada saat penis melakukan penetrasi ke dalam vagina. Nah, penyebab dari vaginismus ini dikarenakan adanya diameter liang vagina yang terlalu sempit, sehingga kontraksi dari refleks otot pubococcygeus ini menjadi sensitif dan terjadinya kesulitan penetrasi vagina oleh penis, di mana vaginismus ini dipengaruhi oleh faktor psikogenik ataupun karena adanya kelainan anatomik. Nah, kelainan anatomik yang terkait dengan vaginismus itu biasanya adanya operasi di vagina sebelumnya seperti episiotomi ataupun luka trauma di vagina yang sangat hebat sehingga meninggalkan jaringan parut. Lalu ada vaginitis, di mana vaginitis akibat infeksi dari Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, dan bakterial vaginosis ternyata tidak menimbulkan gejala klinik sama sekali. Nah, di mana diketahui bahwa infeksi dari Chlamydia trachomatis ini memiliki kaitan yang erat dengan infertilitas melalui kerusakan tuba yang ditimbulkan. Lalu dari masalah uterus itu yang pertama faktor serviks, di mana di sini cervicitis kronis menyebabkan kesulitan bagi sperma untuk melakukan penetrasi ke dalam kavum uteri. Nah, tanda dari infeksi Chlamydia trachomatis di serviks juga seringkali memiliki kaitan dengan peningkatan risiko kerusakan tuba melalui reaksi imunologi. Lalu trauma pada serviks, di mana terdapat tindakan operatif tertentu seperti konisasi ataupun upaya abortus provocatus yang dapat menyebabkan cacat pada serviks dan menjadi penyebab terjadinya infertilitas. Lalu ada faktor kavum uteri, di mana diketahui bahwa adanya kelainan anatomi kavum uteri seperti adanya septum di kavum uteri itu dapat mengubah struktur anatomi serta struktur vaskularisasi endometrium, tetapi diketahui tidak terdapat kaitan yang erat dengan peningkatan kejadian infertilitas. Nah, terdapat adanya kaitan yang erat antara septum uteri dengan peningkatan kejadian kegagalan kehamilan muda berulang. Lalu untuk faktor endometriosis kronis ini memiliki kaitan yang erat dengan rendahnya ekspresi integrin endometrium yang sangat berperan dalam proses implantasi, sehingga kejadian penyakit radang panggul subklinik ini tinggi pada perempuan dengan infertilitas. Polip endometrium juga sering dikaitkan dengan kejadian infertilitas.
Lalu ada faktor miometrium, di mana miom uteri ini merupakan tumor jinak uterus yang berasal dari peningkatan aktivitas proliferasi sel-sel miometrium. Nah, pengaruh miom uteri terhadap infertilitas ini berkisar 30-50% terkait dengan adanya sumbatan tuba, sumbatan di kanalis cervicalis, ataupun sumbatan lain yang dapat mempengaruhi implantasi. Lalu untuk di masalah tuba sendiri, diketahui tuba falopi ini memiliki peran yang besar dalam proses fertilisasi, di mana di tuba ini proses-proses yang terjadi itu ada proses transport sperma, kapasitas sperma dalam proses fertilisasi, serta transfer dari embrio. Nah, kelainan tuba ini seringkali dijumpai pada penderita infertilitas seperti adanya sumbatan tuba di pangkal, di bagian tengah maupun di ujung distal. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya infeksi ataupun endometriosis. Nah, tuba yang tersumbat itu tampil bisa dalam bentuk dan ukurannya normal, atau bisa juga tampil dalam bentuk yang hidrosalping. Nah, seringkali infeksi Chlamydia trachomatis ini memiliki kaitan yang erat terjadinya dengan kerusakan tuba. Lalu untuk masalah ovarium, di mana masalah utama untuk terkait dengan fertilisasi itu terkait di fungsi ovulasinya. Diketahui sindrom ovarium polikistik ini sering dijumpai pada kasus infertilitas. Dan untuk menegakkan diagnosis dari sindrom ovarium polikistik juga dijumpai dari 3 gejala. Yang pertama, terdapat siklus haid, oligoovulasi atau anovulasi. Lalu yang kedua, terdapat gambaran ovarium polikistik di pemeriksaan USG. Lalu yang ketiga, terdapat gambaran hiperandrogenisme baik secara klinis maupun secara biokimiawi. Lalu bisa juga terdapat masalah gangguan ovulasi lain seperti adanya pertumbuhan kista ovarium non-neoplastik ataupun kista ovarium yang neoplastik. Nah, kista ovarium ini yang paling sering dijumpai di penderita infertilitas itu merupakan kista endometrium atau nama lainnya itu kista coklat. Nah, kista endometriosis ini dia itu dapat mengganggu fungsi ovulasi serta mempengaruhi fungsi maturasi oosit. Di mana untuk menilai derajat keparahan dari endometriosis itu menggunakan revisi dari American Fertility Society, dan biasanya kalau misalnya dilakukan tindakan operatif untuk mengangkat kista secara tidak hati-hati, itu juga dapat meningkatkan kejadian kegagalan fungsi ovarium sehingga dapat memperburuk prognosis dari fertilitas. Lalu untuk masalah peritoneum, di mana endometriosis ini terdapat 25-40% di perempuan dengan masalah infertilitas, serta untuk di populasi umumnya itu dijumpai sebesar 2-5%. Nah, endometriosis ini bisa terlihat dalam bentuk nodul-nodul di permukaan peritoneum ataupun berupa jaringan endometriosis yang berinfiltrasi di bawah dari lapisan peritoneum. Nah, endometriosis ini dapat mudah terlihat dalam bentuk yang khas, yaitu nodul yang berbagai warna, bisa nodul hitam kebiruan, nodul coklat, nodul putih, nodul kuning, dan nodul merah, dan seringkali dipenuhi oleh pembuluh darah. Lalu terdapat endometriosis yang tersembunyi tipis di bawah lapisan peritoneum, itu namanya nodul powder burn. Lalu bercak dari endometriosis ini bisa juga tertanam di bawah lapisan peritoneum atau namanya deep infiltrating endometriosis. Nah, diketahui untuk patogenesis dari endometriosis ini dikaitkan dengan adanya teori regurgitasi implantasi ataupun dikaitkan dengan teori metaplasia. Nah, dan pertumbuhan endometriosis ini juga dipengaruhi oleh estrogen serta progesteron. Sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk Dokter Muda Pertiwi untuk presentasinya. Jadi kita ambil kesimpulan aja bahwa masalah infertilitas itu infertilitas ya. Berarti problemnya di mana? Perempuan dan laki-laki. Perempuan dibagi menjadi produksi dan cara dia transfernya. Sama laki-laki juga produksi dan cara dia transfernya. Cara produksi untuk perempuan dipengaruhi oleh hormonal, adanya gangguan yang lain sehingga menyebabkan apa? Produksi telurnya tidak bagus. Dari macam-macam, dari bentuk telur yang PCO, ada endometriosis dan lain sebagainya, dari itu loh. Kalau ininya bagus, telurnya bagus, tinggal masalah saluran. Saluran kan mulai dari vagina, leher rahim, vaginanya ada flora abus atau tidak, leukore ada tidak, leher rahim ada tidaknya, cervicitis, infeksi, ada tumor atau tidak, ada polip atau tidak,
Yang ketiga, di dalam rahim ada tidak polip, ada tidak hambatan. Masuk lagi kemana? Tuba. Di tuba ada apa? Salurannya terbuka atau tidak, ada infeksi atau tidak, gitu loh. Silianya gimana gerakannya. Nah, itu dari faktor perempuan. Laki-laki, produksi spermanya, yang memproduksi spermanya bagus atau enggak, bisa dari hormonal atau yang lainnya. Yang kedua, setelah terbentuk bagus, salurannya bagaimana, jangan-jangan ada sumbatan pada saluran. Nah, kalau ini semua bagus, tinggal pembuahan pun ada problemnya. Ada tidak yang mengganggu pembuahannya, contohnya kayak endometriosis mengganggu pembuahan. Jadi kedua, terjadi embrio tapi pas masuk ke rahim ada polipnya atau ada miomnya, jadi tidak jadi nempel, jadi gangguan implantasi, paham ya? Atau tidak ada supporting dari hormonal untuk terjadinya inidasi, itu juga bisa terjadi. Sehingga faktor-faktor yang dijelaskan oleh Pertiwi tadi itu sangat penting, harus dipelajari. Nanti kalian di rumah bisa baca-baca lagi ini. Tapi pada prinsipnya yang saya jelaskan ini, perempuan, laki-laki, produksi, saluran, ketemunya gimana, setelah ketemu mau bagaimana. Nah itu inverte sampai sejauh itu yang membantu pasangan untuk bisa mendapatkan keturunan. Yang dicari itu ramah laki-laki ada tidaknya masalah. Kalau sudah nempel, dia mau nggak berkembang, nah, itu juga problem infertilitas. Nah, sebagai dokter ya kita membantu untuk bisa pasangan ini bertemu telur dengan spermanya. Kalaupun ada masalah, dikurangi masalahnya, direduksi. Gitu, jelas ya? Ya, begitulah kira-kira tentang infertilitas. Semoga bermanfaat. Sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.